Drama Korea yang sedang populer, Hakim Besar, mengalami plot twist yang mengejutkan. Ketua Kim berusaha menyelamatkan putranya yang dipenjara. Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Hakim Song dan melupakan dendamnya. Namun, Hakim Song tidak sebaik yang terlihat. Untuk melepaskan diri dari kendali Ketua Kim, dia bahkan berusaha agar istri Kim ditangkap oleh jaksa. Tidak lama kemudian, Hakim Song bahkan menembak seseorang di depan Ketua Kim untuk melindungi anaknya. Tanpa ragu menembak seseorang di depan Ketua Kim. Menjadi budak yang patuh kepada Ketua Kim. Untuk membantu putra Ketua Kim, Sang Hye, keluar dari masalah hukum. Hakim Song segera mencari detektif Sang yang memiliki hubungan baik. Untuk bertemu dengan Sang Hye melalui bantuan detektif Sang. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Aku tidak tahu. Melihat orang semacam itu dibela, Hakim Song merasa sangat tersiksa di dalam hatinya. Dia kembali ke rumah dan minum untuk menghilangkan kesedihannya. Anaknya tiba-tiba pulang. Hakim Song ingin mengungkapkan kekecewaannya namun ragu untuk melakukannya. Namun tidak tega melihat wajah anaknya dipenuhi kekhawatiran. Saat itu Inspektur Sang menelepon, mengatakan bahwa pemeriksaan tersangka telah selesai. Dia sedang berencana untuk kembali ke kantor polisi. Akan menyerahkan kasus ini kepada jaksa untuk diadili. Hakim Song ingin tahu siapa jaksa penuntut yang bertanggung jawab. Inspektur Sang mengungkapkan bahwa akan diserahkan kepada jaksa Kang Su yang dari Kejaksaan Distrik Yuyuan terlebih dahulu. Dia adalah orang yang mengungkap kasus korupsi jaksa 5 tahun yang lalu. Dan mengirim kepala perusahaan Kim ke penjara. Jadi bukanlah jaksa yang bisa dikendalikan dengan menggunakan kekuasaan dan hubungan. Dia bersiap-siap untuk didakwa oleh jaksa Kang. Kemudian diadili oleh Hakim Song. Hanya dengan cara ini, Sang Hye bisa dihukum oleh hukum. Hakim Song bertanya apakah dia telah mendapatkan pernyataan tersangka. Inspektur Sang mengatakan belum. Sang Hye tetap bungkam. Untungnya, dia tidak hanya memiliki video Sang Hye melakukan pembunuhan, tetapi juga seorang saksi mata. Meskipun senjata yang digunakan saat kejahatan belum ditemukan. Namun dua hal ini sudah cukup membuat Sang Hye tidak bisa menghindar. Hakim Song mengetahui perkembangan polisi. Segera menghubungi Ketua Kim untuk memberitahukan keadaan sebenarnya. Saat ini situasinya tidak menggembirakan. Mereka harus segera menemukan senjata di tempat kejadian. Ketua Kim segera datang ke wilayah pemimpin wanita. Langsung mencari seorang pria bernama Chao Bin. Orang ini adalah dalang yang menjual senjata kepada Sang Hye. Juga merupakan anak buah dari pemimpin wanita. Namun pemimpin wanita tidak terlalu mau bekerja sama. Saat anak lelaki saya meninggal, Chao membantu menyembunyikan kebenaran dan memalsukan fakta. Kamu sama sekali tidak peduli seberapa sakitnya korban, kan? Seharusnya orang-orang di sini sudah mati. Mengapa saya harus bertahan? Untuk apa? Ingin menjadi ketua Yuyuan yang dihormati orang? Atau, ingin percaya bahwa masih ada keadilan di dunia ini? Setelah mengucapkan kata-kata tajam, Ketua Kim pun pergi. Sementara itu, seorang pria tiba-tiba datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus. Dia menyatakan beberapa hari yang lalu dia melihat seseorang menembak di pelabuhan penyelundupan. Inspektur Sang ingin dia mengidentifikasi Siang Hye. Namun jawaban pria itu ambigu. Mengatakan bahwa malam itu terlalu gelap. Pembunuhnya tidak terlihat seperti Siang Hye. Siapa yang mengirimnya? Untuk segera membawa Siang Hye ke pengadilan. Inspektur Sang mengirim orang untuk menangkap penjual senjata di mana-mana. Akhirnya mereka menemukan pria bernama Chao Bin. Namun ketika mereka menemukan tempat persembunyiannya, mereka menemukan dia tergantung mati di pohon di halaman belakang rumahnya. Inspektur Sang yakin itu karya Ketua Jin. Rasa marah langsung memuncak di hatinya. Kemudian dia menemui Hakim Song. Mengatakan bahwa dia akan menemui jaksa Jiang Suing besok. Untuk mentransfer kasus yang dilakukan Siang Hye ke kejaksaan. Harus mencari cara agar Siang Hye dihukum penjara seumur hidup. Hakim Song, alasan saya sangat menghormati Anda. Karena Anda, bahkan saat ditekan oleh Yuyuan, dia tidak akan goyah sama sekali. Ucapan ini membuat Hakim Song merasa sangat malu. Saat pergi, dia mengantarkan detektif Sang ke mobil. Namun dia menyadari ada yang aneh dengan ekspresi mata sopir. Dia sebenarnya ingin menelepon untuk mengingatkan. Namun ponsel detektif Sang dimatikan. Di sini, Ketua Jin datang ke ruang jenazah anak bungsunya. Dia penuh dengan rasa bersalah dan kegelisahan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menyukai anak sulungnya selama beberapa tahun ini. Bukan hanya karena hubungannya yang buruk dengan ibu tirinya. Tetapi juga karena sifatnya mirip dengan ayah gangsternya sendiri. Bertindak dengan cara yang sangat kejam. Ayah, Anda datang. Mereka berani mencaci maki Anda secara sembunyi-sembunyi. Berpura-pura setuju tetapi sebenarnya melawan. Namun, karena saat ini hanya ada dia sebagai anaknya. Ketua Jin harus melepaskan dendamnya. Membiarkan Hakim Song yang menabrak anak bungsunya memberikan pengampunan kepada anak sulungnya. Sementara itu, Hakim Song yang tidak bisa dihubungi detektif Sang. Mereka meminta seseorang membuka pintu kamarnya. Dan melihat kekacauan di dalamnya. Dia segera menyadari bahwa Ketua Jin telah bertindak kasar. Kemudian tanpa memedulikan citra. Menyusul dan menghentikan mobil Ketua Jin di tengah jalan. Dan dengan emosi yang tak terkendali, memukul kaca mobil. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku bilang akan menanganinya sendiri? Apa yang salah dengan Sang Cailin? Dia hanya melakukan tugasnya dengan baik. Biarkan aku pergi. Apakah kamu pikir dunia ini membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan? Hal yang seharusnya dilakukan, hal yang seharusnya tidak dilakukan.
Dunia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ini. Mengapa? Mengapa bahkan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan? Mengapa? Ketua Jin turun dari mobil. Dia memberinya peringatan keras. Di masa depan, pastikan untuk membuat janji temu terlebih dahulu. Di dunia ini tidak ada hal-hal yang tidak seharusnya aku lakukan. Hakim Song diikat di gudang terbengkalai karena perilaku kasarnya. Dan menerima pukulan yang keras. Diikat di gudang terbengkalai dan menerima pukulan yang keras. Kamu hari ini hanya mengandalkan hukum untuk melakukan hal seperti ini? Kamu melakukan hal seperti ini? Hakim Song tidak bisa berbuat apa-apa. Harus diam-diam menemui anggota parlemen. Mengungkapkan kejadian-kejadian terbaru dengan jujur. Dia sadar bahwa bahkan jika dia membantu So Hei untuk dibebaskan, Ketua Kim tidak akan memaafkannya begitu saja. Oleh karena itu, dia harus mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dengan cepat, anggota parlemen menemui pemimpin wanita. Mengatakan bahwa mereka sekarang seperti belalang di tali. Jika tidak ingin sepenuhnya dijatuhkan oleh Ketua Kim. Saat ini hanya ada satu cara. Yaitu membantu Hakim Song masuk ke Istana Biru. Karena keberadaan detektif Jang tidak diketahui. Kasus So Hei diambil alih oleh orang lain. Tentu saja, informasi yang diberikan kepada Jaksa Kang juga kurang lengkap. Jaksa Kang akhirnya harus datang sendiri ke kantor polisi. Mengindikasikan kurangnya informasi tentang kasus yang terjadi selama penyelidikan. Namun petugas polisi ingin menyelesaikan dengan sembrono. Polisi ini. Jaksa Kang harus pergi bertemu dengan Ketua Kim sendiri. Tidak disangka, dia dihalangi begitu tiba di pintu. Sementara Ketua Kim sedang makan di dalam rumah. Melihat putrinya sedang berusaha menurunkan berat badan akhir-akhir ini. Jadi penasaran apakah dia punya pacar. Xiao En langsung menghindari tatapan. Saya langsung bilang bukan. Namun melihat suaminya tersenyum setelah lama, Nyonya Jin langsung berubah wajahnya. Sungguh, makan malam yang bahagia. Kamu belakangan sering tersenyum ya. Apakah kamu sudah lupa kita saling mendukung? Melihat istri pergi, Jin Ketua merasa sedih tanpa sebab. Setelah makan, dia bertemu dengan Jaksa Jiang. Lawan bicara langsung bersikap tajam. Kamu pikir kamu bisa mengguncang dunia seberapa banyak? Bukankah saya seorang jaksa? Tentu saja harus bergerak dalam batas yang diperbolehkan oleh keadilan. Berapa banyak dunia yang bisa dijaga oleh keadilan? Jika dunia berputar seperti itu, maka saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Melihat lawan bicara masih arogan, Jaksa Jiang keluar dengan wajah murung. Setelah naik ke dalam mobil, dia menerima permintaan pertemuan dari pemimpin wanita tersebut. Sepertinya kejadian kali ini benar-benar aneh. Bahkan segala macam makhluk halus ikut campur. Masalahmu bisa diselesaikan dengan mencari polisi, kan? Malah harus saya yang datang menemuimu, sungguh menjengkelkan. Orang yang ingin Anda tangkap, bukan Ketua Kim Kang Hyun? Asalkan bisa menangkap Ketua Kim Kang Hyun, pasti bermanfaat bagi Anda. Dan informasi berguna dari kepala wanita geng, adalah mengatur seorang bawahan, untuk melaporkan ke polisi bahwa ibu dan anak perempuan Jo On Mo dibakar mati. Ada seseorang yang sengaja melakukannya. Memungkinkan polisi menemukan dua tersangka berdasarkan petunjuk, dan mengakui Nyonya Kim dari mulut mereka. Jaksa akan segera membawa surat penangkapan, dengan tuduhan menghasut pembunuhan dan pembakaran. Langsung menangkap Nyonya Kim. Sementara itu, Ketua Kim juga menerima sejumlah foto. Saya menemukan bahwa Hakim Song melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Maka dengan marahnya ia menemui Hakim Song. Letakkan foto-foto ini di depannya. Dan tanyakan padanya tentang hubungannya dengan anggota parlemen Cheng dan pemimpin wanita. Serta hubungannya dengan Jaksa Jiang. Apa yang kamu rencanakan? Hanya dengan melihat foto-foto ini. Rasanya ide ini dari kamu. Berikan saya penjelasan. Namun sebelum mendengar jawabannya, Ketua Kim menerima pemberitahuan bahwa istrinya dalam masalah. Dia tiba-tiba menatap tajam Hakim Song. Terima kasih telah menonton.